Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan, hari yang ke-19, mendekati bagian akhir. Kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan rangkaian ibadah sampai detik ini, dan harapan besar kita semoga setiap ketaatan yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu ibadah yang diterima oleh Allah, maka berarti pelakunya sudah mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa di sisi Allah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanyalah menerima amalan dari para hambanya yang bertakwa. Artinya ketika amalan itu telah diterima oleh Allah, berarti hambanya adalah orang yang bertakwa, diakui oleh Allah sebagai orang yang bertakwa kepadanya. Dan tentu kita berharap di bagian akhir dari bulan Ramadan ini bisa kita maksimalkan, karena inilah penentu dari setiap perjuangan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Kenapa kita sebut sebagai penentu? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa penentu dari amal adalah di bagian akhirnya. Penentu amal atau penentu keberhasilan amal. Penentu keberhasilan amal ada di ujungnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh khatimahnya, oleh ujungnya. Sehingga ketika ujungnya baik, maka bagian depan dianggap baik. Ketika ujungnya tidak baik, berarti sebaliknya. Karena itu perjuangan kita ketika beramal adalah sampai di ujung. Anda bisa lihat sebuah perlombaan ketika digelar, maka penentunya bukan siapa yang memulai terbaik ketika start, tapi penentunya adalah siapa yang bisa mencapai garis finish yang paling cepat. Dalam lari maraton, mungkin ada ratusan orang yang ikut. Ketika tembakan pertama diluncurkan, maka ratusan orang itu berangkat bareng-bareng. Tapi tidak semuanya bisa sampai garis finish. Hanya mereka yang pemenang yang bisa sampai di garis finish. Sehingga pada saat orang melakukan perlombaan, maka pemenangnya bukan ditentukan di bagian depan, tapi pemenangnya ditentukan di bagian ujungnya. Karena itulah dalam semua amal yang istimewa, dalam semua waktu yang istimewa, bagian ujung lebih afdol dibandingkan bagian depan. Dalam semua waktu yang istimewa, bagian ujung itu lebih afdol dibandingkan bagian depan. Seperti misalnya hari Jumat merupakan hari yang istimewa. Dan kapan hari Jumat yang paling mustajab? Hari Jumat yang paling mustajab adalah setelah asar. Setelah asar, dia lebih mustajab. Contoh yang lain adalah hari Arafah. Hari Arafah adalah hari yang istimewa. Kapan hari Arafah yang paling mustajab? Yang paling mustajab adalah penghujung Arafah, yaitu setelah asar. Sehingga setelah asar, orang yang sedang wukuf di Arafah dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bagian akhir inilah detik-detik di mana kaum muslimin menunjukkan betapa iftikar mereka, ketundukan mereka, dan merasa butuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika di 10 pertama Dzulhijjah. Di 10 pertama Dzulhijjah, kapan yang paling istimewa? Di bagian akhir, yaitu tanggal 10. Karena di tanggal 10 Dzulhijjah di sini adalah hari raya yang di mana kaum muslimin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berkurban. Yang itu tidak ada pada hari yang lain selain Idul Adha. Demikian pula pada waktu malam. Pada waktu malam, kapan malam yang terbaik? Di sepertiga malam terakhir. Sehingga di waktu-waktu yang istimewa, Allah Subhanahu wa taala takkan bagian ujungnya lebih afdal dibandingkan bagian depan. Dan tak terkecuali ketika bulan Ramadan. Pada waktu bulan Ramadan, maka bagian 10 akhir lebih afdal dibandingkan
bagian depan. Karena di sini ada Lailatul Qadar. Yang ini lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga 10 akhir bulan Ramadan lebih afdal dibandingkan dengan bagian awalnya. Bahkan sampai ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdal antara 10 pertama Dzulhijjah ataukah 10 terakhir Ramadan, dan itu salah satu di antara yang menunjukkan bahwasanya ini adalah waktu yang istimewa bagi kaum muslimin. Nah, karena itulah sekali lagi bahwa perjuangan kaum muslimin ketika memasuki bulan Ramadan bukan di bagian awal, tapi lebih dilihat dari bagian ujungnya. Dan bagian awal merupakan pengantar. Karena ketika orang beribadah kepada Allah dan ada pengantarnya, secara umum akan lebih berhasil dibandingkan ibadah yang tanpa pengantar. Maka kita jadikan perjuangan yang kita lakukan di bagian awal, semoga diterima oleh Allah agar menjadi pengantar untuk ibadah di event yang terakhir, di sesi yang terakhir. Sehingga sesi awal jadikan sebagai pengantar untuk bisa sukses di sesi akhir. Artinya begini, seorang muslim ketika beribadah kepada Allah dengan baik di bagian awal, maka itu bisa dia jadikan sebagai tawassul, sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah agar nanti di bagian ujung dia bisa dimudahkan untuk beribadah kepada Allah. Karena bagian dari tawassul yang syar'i adalah tawassul dengan amal soleh. Anda bisa berdoa, Ya Rabbi, dengan semua ibadah yang aku kerjakan di bagian awal Ramadan, maka mudahkan aku untuk bisa mengerjakan di bagian akhirnya. Sehingga kita gunakan amal di bagian awal untuk bertawassul kepada Allah agar diberi kesuksesan di bagian akhir dari amal. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sunnah Nabi SAW ketika memasuki 10 terakhir Ramadan. Dan di sini saya mengangkat sebuah buku yang berjudul Mukhtasar Lataiful Ma'arif. Yang kitab Lataiful Ma'arif adalah kitab yang isinya panduan amalan sunnah sepanjang setahun, karya Ibnu Rajab, Al-Hafidh Ibnu Rajab hafidhahu rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Apa saja sunnah Nabi SAW ketika masuk 10 terakhir Ramadan? Disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan Rasulullah SAW ketika memasuki 10 terakhir Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Yang ini merupakan kinayah, isyarat beliau menjauhi mubasyarah al-ahl. Beliau menjauhi bersama istrinya, menjauhi hubungan badan. Wa ahya laylahu wa aiqadha ahlahu. Beliau hidupkan malam itu dan beliau bangunkan para istrinya. Dan ini merupakan lafaz Bukhari. Dalam lafaz Muslim, ahyal layla wa aiqadha ahla. Beliau hidupkan malamnya dan beliau bangunkan para istrinya. Wa jadda, beliau sungguh-sungguh. Wa syaddal mi'zar, dan beliau kencangkan sarungnya. Kata wa fi riwayatin li Muslim anha, kata Aisyah dalam riwayat Muslim, qalat, Aisyah mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir. Beliau bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi, yang itu tidak beliau lakukan di bulan yang lain. Aisyah juga mengatakan atau juga disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhussul ashral awakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan 10 terakhir Ramadan bi'amalin, dengan aneka amalan, la ya'maluha fi baqiyatish syahr, yang itu tidak beliau lakukan di bulan yang lain. Di antaranya ihya'ul lail, menghidupkan malam. Jadi malam itu dominan tidak tidur. Dan ini bisa dipahami dengan tidak tidur semalam suntuk. Wa yuhtamal, atau dipahami yang dimaksud dengan ihya'ul lail, menghidupkan malam, adalah ihya'a ghalibihi, menghidupkan sebagian besar malamnya, dominan malam. Dan ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Aisyah, ma'a'lamuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta sabah. Aku tidak pernah mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail sampai pagi. Berarti kemungkinan besar di situ adalah dominan waktu malam dipakai untuk beribadah. Kemudian amal berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan atau menghidupkan malam itu dengan cara membangunkan istri beliau, keluarga beliau untuk salat di malam-malam 10 terakhir Ramadan. Dan itu tanpa terkecuali, semuanya. Duna ghairihi minal layali, yang itu tidak dilakukan di malam yang lain. Kalau di malam yang lain, beliau bangunkan Aisyah ketika mendekati subuh. Ya Aisyah, kumi wa autiri. Ya Aisyah, ayo bangun, salatlah witir. Itu kalau selain Ramadan. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ahabbu ilayya, saya suka apabila sudah masuk 10 terakhir agar bersungguh-sungguh di malam hari. Wa istahidu fihi, bersungguh-sungguh dalam beribadah, wa yunhidha ahlah, dan membangunkan keluarga, anak-anak untuk salat
in ataqu dzalika, kalau mereka bisa melakukan itu. Wa qad shahha, dan diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW, beliau mengetuk pintu rumah Fatimah dan Ali di malam hari dan beliau mengatakan, ala taqumani fatusalliyan, kenapa kalian enggak bangun untuk salat? Dan ini hadisnya hadis yang sahih fi sahihain. Dan beliau membangunkan Aisyah di waktu malam ketika beliau selesai tahajud dan ketika beliau hendak witir. Wa waradat targhibu fi iqadi ahadiz zaujain, dan terdapat motivasi untuk membangunkan ahadiz zaujain, pasangannya, sehingga istri bangunkan suami atau suami bangunkan istri, lis salati, untuk salat, wa nadhil ma' fi wajhihi, dan diperciki air di mukanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa aiqadha ahlahu. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian dia salat, lalu dia bangunkan istrinya. Fa in abad, kalau istrinya enggak mau bangun, nadhaha fi wajhil ma', kemudian wajahnya diperciki dengan air. Wa rahimallahu imra'atan, dan Allah merahmati seorang wanita, qamat minal lail, yang dia bangun malam. Wa sallat, kemudian dia salat. Wa aiqadat ba'laha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya enggak mau bangun, nadhaha fi wajhil ma', maka dia menyiramkan seember air di muka suaminya untuk membangunkan suaminya. Kerjasama yang baik dalam sebuah keluarga. Wa fil Muwatta, dan disebutkan dalam Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau salat di malam hari masya ayyusalli, masya Allahu ayyusalli, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Artinya jumlah rakaatnya banyak. Sehingga ketika sudah mencapai pertengahan malam, beliau bangunkan istrinya untuk salat. Yaqulu lahum, beliau sampaikan kepada mereka, salat, salat. Wa yatlu hadhil ayah, dan beliau membaca firman Allah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah untuk selalu menjaga tradisi ini, menjaga budaya baik ini, yaitu salat. Kanat imra'atu Hubaib Abi Muhammad taqulu lahu billail. Istrinya Hubaib Abu Muhammad mengatakan kepada suaminya di waktu malam, qad dhahaba al-lail, malam telah berlalu, wa baina aydina tariqun ba'id, di depan kita ada jalan jauh, wa zaduna qalil, sementara bekal kita masih sedikit. Wa qawafilus salihin qad sarat quddamana, sementara orang-orang saleh, kafilah-kafilah orang saleh telah menempuh perjalanan jauh di depan kita. Wa nahnu qad baqina, sementara kita ketinggalan di sini. Masya Allah. Ini wanita salihah yang lebih rajin ibadah daripada suaminya, sampai beliau memotivasi suaminya dengan seperti itu. Kafilah-kafilah sudah berangkat jauh mendahului kita, orang-orang saleh. Kita masih ketinggalan di sini. Ya naimam bil laili kam tarqud, qum ya habibi qad danal mau'id. Wahai yang tidur di malam hari, berapa lama kamu tidur? Bangun wahai kasihku, sesungguhnya kiamat sudah dekat. Wa khudh minal laili wa awqatihi wirda, gunakan waktu malam untuk berzikir. Idza ma haja'a ar-ruqad, man nama hatta yanqadiya lailuhu lam yablughil manzila aw yajhad. Barang siapa yang tidur sampai malam itu berlalu, dia tidak akan bisa sampai di rumah. Kita lakukan perjalanan di waktu malam agar bisa lebih cepat untuk tiba di tujuan. Baik, subhanallah, ini wanita salihah ya, yang mencoba membangunkan suaminya dan bahkan pakai syair. Maka kerjasama itu tidak melulu suami yang membangunkan istrinya, terkadang istri yang membangunkan suaminya. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan salat berjamaah, ibadah di waktu malam. Kemudian, wa minha, amal yang lain adalah Nabi SAW yashuddul mi'zar. Nabi SAW mengencangkan sarungnya. Ulama berbeda pendapat mengenai tafsir beliau mengencangkan sarungnya. Di antara ulama ada yang mengatakan ini merupakan kinayah, ungkapan tentang syiddatu jiddihi wa ijtihadi. Bagaimana kesungguhan Nabi SAW dan kesungguhan beliau dalam ibadah. Sebagaimana dikatakan, fulan yashuddu wasatahu wa yas'a fi kada. Fulan mengencangkan sabuknya, terus dia kerja. Wa hadha fihi nadhar, tapi tafsir ini kurang tepat. Fa innaha qalat, karena Aisyah mengatakan jadda wa shaddal mi'zar. Fa'atafat syaddal mi'zar ala jaddihi. Beliau menggandengkan kata jadda dengan syaddul mi'zar, yang mengisyaratkan bahwasanya antara kesungguhan dengan mengencangkan sabuk itu dua hal yang berbeda. Berarti yang benar maksudnya adalah i'tizaluhu lin nisa. Beliau untuk sementara waktu menjauhi istrinya. Ya.
Dan ini merupakan tafsir yang dipahami oleh para salaf dan a'immatul mutaqaddimun dan para ulama masa silam. Kemudian Nabi SAW umumnya beliau iktikaf di 10 terakhir Ramadan. Dan orang yang iktikaf dilarang untuk mendekati wanita. Berdasarkan dalil, yaitu firman Allah Ta'ala. Apa firman Allah? وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Jangan kau melakukan hubungan badan ketika kamu sedang iktikaf di masjid. Juga berdasarkan ijma' ulama. Dan sekelompok ulama salaf ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ إِنَّهُ طَلَبُ لَيْلَةِ الْقَدَرِ. Sekarang, بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Silahkan kau gauli istrimu. Lalu setelah itu, carilah apa yang Allah tetapkan untukmu. Maksudnya adalah mencari Lailatul Qadar. Sehingga urusan masalah keluarga, hubungan badan, beres sebelum 10 terakhir Ramadan. Dan maknanya adalah bahwa ketika Allah Ta'ala membolehkan untuk mubasyaratun nisa, untuk hubungan badan dengan wanita, di malam-malam puasa sampai terbit fajar, amara ma'adzalika, Allah juga perintahkan dengan mencari Lailatul Qadar. Agar kaum muslimin tidak sibuk di sepanjang malamnya bulan Ramadan bil istimta'il mubah. Hanya dihabiskan untuk mubasyarah, untuk bercumbu dengan istrinya yang hukumnya mubah. Fayafutuhum talabu lailatul qadar, sehingga mereka ketinggalan mencari Lailatul Qadar. Fa'amara ma'adzalika, sehingga ketika Allah bolehkan mereka untuk melakukan hubungan, Allah perintahkan agar mencari Lailatul Qadar dan tahajud di waktu malam. Khususan, terutama di malam-malam yang diharapkan terjadi Lailatul Qadar. Karena itulah di sini Nabi SAW yusibu min ahlihi fil 20 min Ramadan. Nabi SAW melakukan hubungan badan dengan istrinya di 10 awal Ramadan. Thumma ya'tazilu nisa'a. Lalu beliau tinggalkan istrinya dan fokus mencari malam Qadar di 10 terakhir Ramadan. Nah, selanjutnya, amalan berikutnya ketika di 10 terakhir Ramadan adalah mandi bainal isya'ain, antara maghrib dan isya. Hammad bin Salamah meriwayatkan bahwa Thabit al-Bunani ini muridnya Anas bin Malik, dan Humaid at-Tawil yalbasani, mereka memakai pakaian yang paling bagus, memakai wangian, wa yutayyibuna al-masjid bin naduhi wad dukhan, dan mereka memberi wangian untuk masjid dengan an-naduh wad dukhan. Coba lihat. An-naduh tibun sa'ilun yursha ala farashil masjid wa ardiyatiyah. Kalau naduh adalah minyak wangi yang encer yang disemprotkan di tikar masjid atau tanah masjid. Sedangkan dukhna adalah al-bukhur alladhi yutayyab bihil bait awil masjid. Adalah gaharu yang digunakan untuk mewangikan rumah atau masjid. Ya. Dan seperti ini adalah praktek yang dilakukan oleh orang soleh di masa silam. Sehingga ada bukhur, ya. Ada asap bukhur yang dikelilingkan di masjid. Fil lailatil lati turja fiha Lailatul Qadar, di malam yang diharapkan itu merupakan Lailatul Qadar. Wa qala Thabit al-Bunani, kata Thabit al-Bunani, Tamim ad-Dari memiliki baju yang dibeli dengan harga 1000 dirham. Yang beliau pakai di malam yang diharapkan itu adalah Lailatul Qadar. Jadi semangat orang masa silam ketika mereka mengejar Lailatul Qadar itu sambil dandan. Badannya dibuat seger, wangi, pakaiannya bagus, sehingga seolah-olah malam itu ibarat hari raya. Dan itu rame-rame seperti itu. Di rumah ini menyala, rumah ini nyala, rumah ini nyala. Suasananya bukan suasana malam, tapi lebih kepada suasana siang. Maka dari sini kita bisa pahami, dianjurkan di malam-malam yang diharapkan itu merupakan Lailatul Qadar untuk tanadzuf, membersihkan diri, berhias dandan, memakai wangian dengan mandi, lalu memakai parfum, memakai pakaian yang terbagus. Kama yushra'u dzalika fil Juma', sebagaimana itu disyariatkan ketika Jumatan dan saat hari raya. Demikian pula disyariatkan untuk menggunakan pakaian yang terbaik di semua salat. Sebagaimana yang Allah firmankan, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Gunakan perhiasan kalian ketika ke masjid. Ibnu Umar mengatakan, Allahu ahaqqu ayyutazayyana lah. Allah adalah zat di mana kalian lebih berhak untuk berhias di hadapannya. Wa yurwa anhu marfu'an, dan juga diriwayatkan dari Nabi SAW secara marfu'. Dan
Berhias secara lahiriah, secara zahir, tidaklah sempurna kecuali diiringi dengan perhiasan batin. Berhias secara batin adalah dengan bertaubat, kembali kepada Allah Ta'ala, dan membersihkan batin dari kotoran-kotoran dosa. Ya. Wa audariha, dan apapun yang bisa memberikan mudarat bagi hati. Karena perhiasan lahiriah, tapi batinnya kosong, la tughni syai'an, gak bermanfaat sama sekali. Allah Ta'ala berfirman, Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Wahai bani Adam, aku telah turunkan untuk kalian pakaian yang menutupi aurat kalian, sawatikum, warishan, dan sebagai perhiasan bagi kalian. Walibasut taqwa dzalika khair, tapi pakaian takwa itu lebih baik. Sehingga ketika Allah menyebut di bagian awal nikmat pakaian berupa pakaian lahiriah, lalu Allah sebutkan pakaian takwa itu terbaik. Dan yang dimaksud pakaian takwa itu terbaik adalah perhiasan batin lebih indah daripada perhiasan lahir. Maka kalau orang hanya memperhatikan perhiasan lahiriah, tapi dia tidak menghiasi batinnya, gak ada nilainya. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Itulah ayat-ayat Allah agar mereka mengambil pelajaran. Idza al-mar'u lam yalbath thiyaban minat tuqa taqallaba uryanan wa in kana kasiyah. Ada ungkapan, apabila seseorang tidak menggunakan pakaian takwa, maka hakikatnya dia telanjang meskipun dia pakai baju. Selanjutnya, la yasluhu limunajatil muluk. Seseorang ketika hendak menyampaikan sesuatu kepada raja, fil khulwat, di kesendirian, hanya berdua dengan raja, itu tidak boleh dilakukan illa man zayyana zahirahu wa batinahu wa tahharahuma, kecuali dia telah mengkondisikan dengan membersihkan lahir batinnya. Terlebih Malikul Muluk, raja di raja, yang mengetahui lahir batin, mengetahui yang tersembunyi, mengetahui lahir batin hamba. Dia tidak melihat bagian permukaan saja, tapi dia melihat hati dan amal kalian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat muka kalian, jasad kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan kalian. Faman waqafa baina yadayhi, maka siapa yang menghadap di hadapan Allah, falyuzayyin lahu dhahirahu bil libas wa batinahu bil libasit taqwa. Hiasilah lahiriahnya dengan pakaian yang bagus dan batinnya dengan takwa. Baik. Selanjutnya, amal berikutnya adalah al-i'tikaf. I'tikaf secara bahasa artinya berdiam diri. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang semedi di depan berhala itu dengan i'tikaf. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha 'akifun." Idh qala li abihi wa qaumi. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada ayah dan kaumnya. Ini ada di surat Al-Anbiya ayat 52. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada ayah dan kaumnya. Ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha 'akifun. Berhala apa ini? Kok kalian iktikaf di hadapannya? Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Jawab mereka, kami jumpai leluhur kami menyembah mereka. Kok kamu ngelarang kami, apa urusannya? Nah, kepentingan kita dari ayat ini adalah Allah Ta'ala menyebut kegiatan semedi di depan berhala itu dengan iktikaf. Yaitu iktikaf secara makna bahasa yang artinya adalah berdiam diri. Nah, dalam Sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW iktikaf di 10 terakhir Ramadan hatta tawaffahullah, sampai Allah wafatkan beliau. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW iktikaf di setiap Ramadan selama 10 hari. Falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi, di tahun ketika beliau diwafatkan, i'takafa 20, beliau iktikaf 20 hari, yaitu di tahun berapa? 10 Hijriah. Karena beliau meninggal di tahun 11 Hijriah Rabiul Awal. Berarti di tahun 11 beliau tidak berjumpa dengan Ramadan. Maka di Ramadan 10 Hijriah beliau iktikaf 20 hari. Dan beliau iktikaf di 10 terakhir Ramadan karena allati yutlabu fiha Lailatul Qadar qat'an, agar bisa mencari Lailatul Qadar li ashghalihi wa tafrighan li balihi wa takhalliyan li munajati rabbih, agar bisa mengosongkan kegiatan hanya untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala, mengingat Allah dan berdoa kepadanya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahtajiru hasiran yatakhalla fiha anin nas. Dan Nabi SAW memasang tenda, ya, bentuknya bukan seperti kemah ya, tapi pembatas kain,
agar beliau bisa menyendiri dan tidak kumpul dengan masyarakat. Fala yukhalituhum wala yashtaghilu bihim, sehingga beliau tidak kumpul bersama mereka dan tidak sibuk dengan mereka. Karena itu Imam Ahmad berpendapat bahwasanya orang yang iktikaf tidak dianjurkan untuk kumpul dengan jamaah. Dianjurkan untuk sendiri-sendiri. Hatta wala li ta'limi ilmin, bahkan termasuk untuk kegiatan belajar atau iqra'u Qur'anin, atau membacakan Al-Qur'an. Sini saya bacakan Al-Qur'an, kamu dengerin. Enggak, masing-masing sendiri-sendiri. Balil afdal, yang paling afdal adalah lahul infirad, dia menyendiri binafsihi, sendirian. Wat takhallil bimunajati rabbih, dan menyendiri untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala, berzikir dan berdoa kepadanya. Maka khulwah, bentuk menyendiri yang disyariatkan untuk umat ini adalah i'tikaf di masjid, terutama di bulan Ramadan, terutama di 10 terakhir dari Ramadan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baik, jadi begini. Dalam agama itu ada ritual semedi, yang ini adalah bentuknya menyendiri, dan ini ada dalam semua agama, termasuk Hindu, Buddha, mungkin Konghucu juga ada, Nasrani juga ada, menyendiri. Dia semedi, menyendiri. Maka Islam mengajarkan ini dalam bentuk i'tikaf. Secara model sama, meskipun hakikatnya jauh berbeda, karena i'tikaf ini adalah ibadah untuk Allah, sedangkan semedi ibadah untuk selain Allah. Dan bahkan mereka yang ateis mengakui bagian dari cara menenangkan jiwa adalah dengan senam yoga. Akhirnya mereka melakukan senam yoga di tempat-tempat yang sejuk, tempat-tempat yang sepi, untuk beribadah kepada apa yang dia yakini, meskipun dia juga nggak punya keyakinan, kosong dari Tuhan. Masya Allah. Sehingga salah satu di antara cara untuk menguatkan mental adalah dengan menyendiri. Maka menyendiri ini fungsinya apa? Untuk penguatan mental. Karena itu para nabi dikuatkan mentalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyendiri. Seperti Nabi Muhammad SAW, sebelum beliau menjadi nabi, beliau sering tahannuts di Gua Hira, sering menyendiri di Gua Hira. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam, beliau mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Ya, meskipun itu dilakukan setelah beliau menjadi nabi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa atmamnaha bi asyrin. Di surat Al-A'raf ayat 142. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asyrin. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Dan kami mengadakan perjanjian dengan Musa selama 30 hari. Dan beliau sempurnakan dengan tambah 10. Sehingga totalnya jadi 40 malam. Masya Allah. Itu menyendirinya Nabi Musa alaihissalam untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan beliau pesan kepada Nabi Harun. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi. Dan beliau pesan kepada saudaranya Harun, gantikan aku untuk ngurusi kaumku. Ya. Sehingga amal ini adalah amal yang istimewa karena fungsinya untuk penguatan mental. Kenapa demikian? Interaksi hamba dengan hamba, interaksi hamba dengan hamba ini terjadi gesekan. Dan dalam gesekan terjadilah panas. Ada banyak masalah dari gesekan itu. Atau terjadi medan magnet. Sehingga dalam gesekan itu kadang terbentuk rasa cinta. Intinya berawal dari interaksi, adanya gesekan antara hamba dengan hamba. Maka semua ini memicu masalah. Dan keberadaan masalah itu melemahkan batin. Makanya para ulama mengatakan, di antara yang bisa melemahkan batin adalah kathratul khulta bin nas. Terlalu sering kumpul sama orang. Sehingga dia itu nggak betah kalau sendirian. Keluar rumah, terus kumpul-kumpul, ada orang duduk ikut ngumpul. Kalau nggak ada temannya dia nggak betah. Masya Allah. Padahal para ulama itu lebih senang menyendiri daripada kumpul sama orang. Abdullah bin Mubarak itu pernah ditanya, ala tastauhish, apakah anda tidak merasa kesepian? Karena jarang untuk kumpul sama orang. Lalu beliau mengatakan, wa kaifa astauhish wa ana ma'a ashabin Nabi SAW. Bagaimana saya merasa kesepian sementara saya bersama para sahabat? Dan yang dimaksud adalah membaca kitab-kitab hadis. Yang ketika membaca kitab hadis itu beliau menjumpai an Abi Hurairah, an Ibni Umar, an Jabir qala fulan qala Anas. Dan kata Abdullah bin Mubarak, saya bersama mereka. Bersama Abu Hurairah, bersama Anas bin Malik, bersama Jabir, bersama Ibnu Abbas dan sahabat yang lainnya dengan membaca hadis. Masya Allah. Makanya para ulama secara umum mentalnya lebih kuat karena mereka adalah orang yang lebih banyak menyendiri dan tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat. Interaksi dibutuhkan dan itu dilakukan sesuai kebutuhan.
tapi tidak berlebihan. Karena itu bisa melemahkan mental. Maka keberadaan iktikaf fungsinya adalah untuk penguatan mental. Selama 11 bulan 20 hari kita berinteraksi dengan banyak orang. Maka khusus di waktu 10 hari terakhir Ramadan, Anda gunakan untuk bermunajat dengan Allah, membatasi interaksi dengan orang agar menguatkan bagi mental, menguatkan batin. Makanya kalau iktikaf, jangan malah nambah teman, keliru. Ada orang misalnya iktikaf di masjid mana, ini ada program iktikaf di Masjid Nurul Iman Blok M, di Masjid Nurul Amal, di masjid ini. Pulang, gimana pengalaman iktikafnya? Wah, saya jadi banyak teman baru. Masya Allah. Ya. Berarti iktikafnya kemungkinan nggak berhasil. Karena iktikaf justru malah nambah kenalan. Nah, saya pernah lihat ya, waktu di Masjidil Haram. Jadi teman-teman Indonesia kan kumpul gitu, di satu titik ketika iktikaf. Ya sudah ngobrol, Masya Allah. Ya tak tinggal. Nah, ini komunitas kayak gini tidak benar. Seharusnya iktikaf bukan seperti itu. Jadinya tidak berkualitas karena terlalu banyak ngobrol. Maka iktikaf berkualitas adalah yang fokus menyendiri. Sehingga kalau mau iktikaf maksimal, fokus menyendiri. Nah, cari pojok atau mana yang jarang orang menghampiri agar kita bisa lebih maksimal ketika iktikaf. Selanjutnya, sehingga makna iktikaf secara hakiki adalah qat'ul alaik anil khalaik, memutus hubungan dari semua makhluk, littisali bi khidmatil khaliq, agar nyambung untuk berkhidmah di hadapan Khaliq. Wa kullama qawiyat al-ma'rifatu billah, ketika ma'rifah dengan Allah itu semakin kuat, wal mahabbatu lahu wal unsu bihi, kecintaan dia kepada Allah dan dia merasa tenang dengan Allah, awrathat sahibahal inqita'a ila Allah ta'ala bil kulliyah ala kulli hal, maka itu akan menyebabkan pelakunya bisa fokus kepada Allah Ta'ala 100% apapun keadaannya. Masya Allah. Inilah yang dicari. Membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan dengan Allah. Ta'alluqul qalbi billah. Ketergantungan batin dengan Allah Ta'ala. Dengan cara iktikaf. Di saat orang itu bermunajat. Mungkin dia punya masalah. Dia adukan kepada Rabbnya. Mungkin ada sesuatu yang membingungkan dirinya. Dia adukan kepada Rabbnya. Sehingga dia membangun kedekatan dengan Allah. Merasakan indahnya kesendirian. Hanya dalam doa yang dia baca. Hanya dalam kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat iktikaf yang sebenarnya. Tayyib. Dan ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan hal yang terbaik dalam hidupnya. Istadrik ma fataka fi Lailatul Qadar fa innaha tuhsabu bil umri. Kejar apa yang kelewatan untukmu di Lailatul Qadar, karena itu akan menghabiskan umur. Karena satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan yang itu sebanding dengan 80 sekian tahun. Masya Allah. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lalu Allah tegaskan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Imam Malik, telah sampai kepadaku bahwasanya Rasulullah SAW uriya a'maran nas qablahu. Ditambahkan kepada beliau umur manusia sebelum beliau. Umur manusia generasi sebelumnya. Au masya'allahu min dzalika. Atau yang Allah tunjukkan kepada beliau. Faka'annahu taqasara a'mara ummatihi. Lalu beliau merasa umur umatnya itu pendek. Alla yablughu minal amali alladhi balagha ghairuhum min tulil umur. Sehingga amal umatnya tidak akan bisa melampaui amal masyarakat atau orang-orang di masa silam yang umurnya panjang. Fa'atahu Allahu Lailatul Qadri khairan min alfi syahr. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan Lailatul Qadar yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang melakukan qiyam di Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya akan diampuni. Karena iman artinya karena mempercayai bahwasanya ini adalah malam yang istimewa, malam yang terbaik. Fal mubadarah al-mubadarah ila ightinamil amal fima baqiya min asy-syahr fa asa ayustadraka bihi ma fata min diya'il umur. Maka bersegeralah untuk memanfaatkan amal di sisa waktu bulan ini, di sisa waktu Ramadan, agar kita bisa mengejar min diya'il umur, sekian banyak waktu yang kita sia-siakan. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berkaitan dengan akhir dari Ramadan. Di sini ada nasihat yang bagus. Ini pembahasan tentang kapan Lailatul Qadar. Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar
intinya adalah di 10 malam terakhir Ramadan. Ada yang mengatakan di malam 27, yang paling besar harapannya di malam 23, dan ada banyak versi. Tapi intinya itu semua adalah rahasia. Di sini dinyatakan waqala al-jumhur, kata jumhur, hiya munhasiratun fil ashril awakhir. Lailatul Qadar hanya ada di 10 terakhir Ramadan. Dan mereka berbeda pendapat malam apa yang paling besar harapannya Lailatul Qadar. Mayoritas mereka mengatakan ba'du layalihi arja min ba'din. Al-autar arja fil jumlah. Mayoritas ulama mengatakan malam witir lebih besar harapannya. Lalu di malam witir yang mana yang paling besar harapannya? Ada yang mengatakan malam 21, dan itulah pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i punya pendapat yang lain, yang paling dominan atau yang paling besar diharapkan Lailatul Qadar adalah malam 23. Warajjahat ta'ifatun, dan ulama yang lain mengatakan di malam 27. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ats-Tsauri dari Ahlul Kufah, para ulama Kufah. Beliau mengatakan, nahnu naqul, kami katakan, Lailatul Qadar adalah malam 27. Lamma ja'ana an Ubay bin Ka'ab. Berdasarkan riwayat dari Ubay bin Ka'ab. Wa mimman qala bihadza Ubay bin Ka'ab. Dan di antara ulama yang menegaskan hal ini adalah sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau sampai bersumpah Lailatul Qadar di malam 27. Ada riwayat Ubay bin Ka'ab itu bersumpah bahwa Lailatul Qadar ada di malam 27. Demikian pula Zir bin Hubaish, ulama tabi'in, wa Abdah bin Abi Lubabah. Dan diriwayatkan dari Qanan bin Abdullah An-Nahmi, aku bertanya kepada Zir tentang malam Qadar. Faqala, lalu kata Zir, bahwa Umar, Hudzaifah, dan beberapa sahabat Rasulullah SAW la yashukun, mereka tidak ragu bahwasanya Lailatul Qadar itu malam 27. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, wa huwa qaulu Ahmad wa Ishaq, dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuya. Dan juga dirajihkan bahwasanya itu adalah malam 27, bahwasanya Ubay bin Ka'ab bersumpah dan beliau mengatakan bil ayah au bil alama allati akhbarana biha Rasulullah SAW anna syamsa tatlu'u sabihataha la syu'a'a laha. Ya. Dengan ayat Allah bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kami matahari itu di waktu paginya terbit la syu'a'a laha, tidak terlalu menyengat. Nah, baik, pada prinsipnya ini rahasia dan tidak ada satupun yang tahu kapan Lailatul Qadar. Maka yang bisa kita lakukan adalah perbanyak amal semampu yang bisa kita lakukan di waktu malam agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Selanjutnya fi wada'i Ramadan, ketika kita berpisah dengan Ramadan. Pada saat berpisah dengan Ramadan, maka yang bisa banyak diharapkan adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara yang disyariatkan seusai beramal adalah istighfar. Nah, di sini. Falamma kathurat asbabul maghfirah. Ketika sebab ampunan di bulan Ramadan itu banyak, maka orang yang tidak dapat ampunan di bulan Ramadan berarti dia mahruman ghayatal hurman. Berarti dia betul-betul dijauhkan dari kebaikan. Dalam Sahih Ibnu Hibban dari Abu Hurairah, Nabi SAW pernah naik mimbar. Lalu beliau mengucapkan amin, amin, amin. Lalu dikatakan, ya Rasulullah, Anda naik mimbar lalu mengucapkan amin, amin, amin. Kemudian beliau mengatakan, inna Jibril, sungguhnya Jibril mendatangiku lalu berdoa, man adraka syahr Ramadan falam yughfar lahu dakhalan nar fa'ab'adahu Allahu, qul amin. Siapa yang menjumpai bulan Ramadan tapi dia belum diampuni, maka dia akan masuk neraka. Allah jauhkan dia. Muhammad, ucapkan amin. Faqultu amin, maka aku ucapkan amin. Targetkan ini. Target kita di 10 terakhir Ramadan ini dosa kita diampuni. Sehingga kita berharap semoga di bagian akhir ini, kalaupun mungkin pahala kita masih banyak yang kurang, karena ibadah kita banyak yang kurang, tapi kita punya harapan semoga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh para ulama terkait harapan ampunan dari dosa. Seperti di sini disebutkan, wa amma kalimatul istighfar famin a'dhami asbabil maghfirah. Kalimat istighfar adalah sebab maghfirah yang paling besar. Karena istighfar adalah berdoa minta ampunan, dan doanya orang yang puasa itu mustajab ketika puasa dan menjelang berbuka. Qala Al-Hasan, kata Al-Hasan Al-Basri, aktsiru minal istighfar, perbanyaklah istighfar. Fa innakum la tadruna mata tanzilur rahmah. Karena kalian tidak tahu kapan rahmat itu turun. Wa qala Luqman ibnihi, Luqman mengatakan kepada putranya, wahai putraku, awwid lisanakal istighfar, biasakan lisanmu untuk beristighfar. Fa inna lillahi sa'atin
la yaruddu fihinna sa'ilan. Karena Allah Ta'ala memiliki beberapa waktu di mana Allah tidak akan menolak orang yang berdoa. Dan masih banyak yang lain pesan untuk istighfar, maka kita akhiri Ramadan ini dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Ini ada beberapa pertanyaan yang sekiranya akan saya utarakan, Ustaz. Yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana dengan seorang wanita, Ustaz? Apakah diperbolehkan iktikaf di masjid 10 malam terakhir? Nah, wanita diperbolehkan untuk iktikaf di masjid di 10 malam terakhir dengan ketentuan, satu, tidak boleh safar. Yang kedua, aman dari fitnah sehingga cari masjid yang terpisah antara laki dan wanita. Dan yang ketiga, dengan memperhatikan norma bahwa keluar malam itu kurang sopan bagi wanita, maka sebaiknya persiapan iktikaf di waktu maghrib sudah berangkat. Kemudian mereka tidur di masjid dan tidak keluar. Dengan ketentuan ada temannya. Kalau nggak ada temannya, sendirian Pak Ustadz. Yang lain laki-laki, jangan. Kalau begitu pulang. Ketika tidak ada kesempatan seperti itu, maka sebaiknya pulang. Tapi kalau ada temannya, nggak, di sini rame. Ada banyak immahat, ibu-ibu ikut iktikaf. Maka silakan Anda bertahan untuk iktikaf. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Ini ada pertanyaan kembali. Katanya tidak dipungkiri iktikaf yang dilakukan Rasulullah itu kan sepertinya 24 jam, Ustaz ya. Artinya menyendiri di masjid 24 jam. Terus bagaimana dengan orang yang hanya beriktikaf dari menjelang maghrib sampai subuh saja, karena mungkin siang harinya beliau bekerja begitu. Jadi ada bicara ideal, ada bicara batas minimal. Kalau bicara ideal, 10 hari itu nggak keluar masjid. Kalau kita bicara ideal, sehingga nggak putus dia. Kecuali untuk hajah annas, untuk hajah, untuk kebutuhan yang menjadi bagian primer manusia, seperti buang hajat, makan, minum, dan seterusnya. Apabila tidak ada yang melayani di dalam. Kalau sekarang kan toilet ada di masjid. Dulu toilet itu di luar. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha ketika mau buang hajat, beliau masuk rumah, pulang masuk rumah, kemudian balik lagi ke masjid. Kalau sekarang orang bisa hanya di toilet dekat masjid atau yang bahkan nempel dengan masjid. Kalau mau maksimal yang paling sempurna 10 hari nggak keluar. Tapi kalau mau iktikaf yang hanya sebatas sah gimana Pak? Ulama beda pendapat. Berapa batasan minimal? Ada yang mengatakan minimal semalam. Kalau kurang dari semalam tidak bisa. Ada yang mengatakan minimal sesaat boleh. Sehingga batasan kapan iktikaf minimal ada khilaf di antara para ulama. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini ada pesan ini dari tim hostnya. Kajian kita hanya sampai jam 1:30, 13.30. Mungkin satu aja mungkin pertanyaannya. Bagaimana dengan iktikaf di ini Ustaz yang terakhir? Iktikaf di selain masjid jami Ustaz, apakah diperbolehkan misalnya di musola? Musola itu termasuk masjid. Jadi masjid itu ada masjid jami, ada masjid jamaah. Masjid jami adalah masjid yang dipakai untuk Jumatan. Kalau masjid jamaah, masjid yang dipakai untuk jamaah tapi tidak dipakai untuk Jumatan. Bahasa kita musola. Tapi semuanya masjid. Apa hukum iktikaf di masjid jamaah yang bukan masjid jami, nggak dipakai Jumatan? Jawabannya sah. Hanya saja nanti dia harus sering keluar karena Jumatan. Jadinya putus iktikafnya itu. Semakin tidak putus makin bagus. Makanya dianjurkan, kenapa iktikaf berada di masjid jami, biar nggak kemana-mana, berada di situ terus. Sehingga diupayakan iktikaf itu lebih banyak berada di tempat. Dan kurangi kegiatan yang menyita kesempatan Anda untuk berada di dalam masjid. Maka mungkin mandinya dikurangi, sehari cuma sekali. Bahkan bila perlu, ya, kalau bisa jarang ke toilet misalnya. Jadi konsekuensinya makannya juga dikurangi, sehingga jarang ke toilet. Minumnya juga dikurangi, jarang ke toilet. Ya jadinya, wah, ngajari nggak sehat ini ustadznya. Ya saya nggak ngajari kayak gitu. Tapi mengurangi itu disyariatkan. Maka bantu dengan puasa. Dengan cara sebisa mungkin kurangi model-model sering buang air. Dan dulu para ulama ada yang semalam suntuk nggak ke toilet. Dan bahkan semalaman nggak ngentut. Seperti mereka yang sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Imam Nawawi itu jarang ke toilet. Karena memang makannya sedikit. Dan banyak ulama besar yang mereka adalah orang-orang yang jarang ke toilet. Karena seperti ini kadang kan jadi mutus panjang. Cuman karena kebiasaan kita sebagaimana yang kita tahu, sehari bisa 5 kali ke toilet, maka kita hanya bisa saranin, coba dikurangi ya. Jadi buat tekad target mandi sehari 1, cukup insya Allah. Maka badan jangan terlalu dibuat kotor,
banyak diam, santai. Jangan terlalu banyak berkeringat. Yang kedua, jarang ke toilet. Buat jarang ke toilet sehingga dibatasi. Dengan membangun tekad seperti itu, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Dan teman-teman yang di Masjidil Haram ya, dan saya sendiri pernah membuktikan, dari mulai jam 9 pagi sampai jam 11 malam gak ke toilet. Jadi jam 9 pagi itu ke toilet, udah, setelah itu ke masjid jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Selesai sholat tarawih di Masjidil Haram, itu tidak ke toilet. Nah, mungkin sambil belajar seperti itu kalau bisa, alhamdulillah bagus. Wallahu a'lam.